Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara jemaah sholat id membubarkan diri gara-gara khotibnya ceramah politik. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, sang imam ditinggalkan oleh jamaahnya karena sang imam ceramah kecurangan pemilu. Pak Imam ini orasi atau ceramah ya? Kadang-kadang saya juga mau ketawa ya tingkah laku para pemimpin. Imam ini kan seorang pemimpin, harusnya ceramahnya menyatukan, apalagi saat Hari Raya Idul Fitri. Justru sang imam ini malah bahas kecurangan pemilu. Akhirnya sang jamaah bubar. Dan banyak juga para jamaah yang berkomentar, imam ora bener. Lucu sih, emang lucu ya. Pemilu sudah selesai, kok malah bikin ribut-ribut. Sang imam harusnya itu menyatukan masyarakat, bukan membuat keributan. Masalah kecurangan pemilu biar mahkamah yang menyelesaikan. Kita sebagai masyarakat cukup melihat dan mendengar keputusan MK. Ini kok malah ceramah bahas kecurangan pemilu. Lalu bagaimana tanggapan netizen? Yuk kita simak videonya. Ini pasti pendukungnya siapa ya? Coba sahabatku tulis di kolom komentar. Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jamaah sudah mulai bubar. Perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Para jamaah sudah mulai resah. Pemilihan umum yang seharusnya bila tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru salah tempat ini Pak Imam. Tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Dan akhirnya bubar barisan. Kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa. Astagfirullahaladzim Pak. Astagfirullahaladzim Pak Imam. Istighfar Pak, istighfar. Mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Imam, Pak Imam. Berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ini ceramah apa orasi, Pak? Qalu 'alan nasi yastaufun. Wa idza qaluhum awazanuhum yuhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum. Kata jamaahnya, ra bener imame. Sip, jamaah lebih pintar ya. Berpegang teguh salah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih menunggu proses masyarakat sekarang sudah cerdas Pak Imam. Yang durhaka. Astagfirullahaladzim. Pada bubar. Jemaah sholat id membubarkan diri gara-gara khotibnya ceramah politik. Udah bagus cuma sekedar membubarkan diri ya. Gimana kalau sampai itu khotib dilemparin sendal sama jemaahnya? Tapi saya respect sama para warga Bantul yang ikut membubarkan diri. Berarti mereka tidak mudah terprovokasi. Berarti akalnya itu lebih sehat daripada khotib tersebut. Iya. Ya kan? Karena emang itu udah jalur mereka itu, udah trik-trik mereka. Pertama itu menggunakan tokoh agama, menyebarkan kebencian melalui agama. Tuh, melalui ceramah-ceramah, itu biasa seperti itu. Yang kedua itu menggunakan tokoh politik, menghasut. Yang dibilanglah pemerintahan ini zolim, Jokowi itu PKI, ya kan, Prabowo itu pelanggar HAM katanya kan. Itu yang sering mereka gaungkan, biar rakyat banyak yang membenci pemerintah, biar negara ini bergejolak. Yang ketiga itu menggunakan media informasi.
menyebarkan berita-berita hoax. Di zaman-zaman Soeharto udah hilang orang-orang kayak begini. Ya kan? Saya harap sih di pemerintahan Prabowo nanti ya bisa lebih ditindak tegas ini untuk para pembangkang yang berada di Indonesia. Iya kan? Ya kalau perlu sediain lah satu pulau yang nggak harus ada Alfamart atau Indomaret ya. Biarin aja mereka tidur di kebun, mau makan mau kagak, biarin aja, lepasin aja itu di pulau. Ham, ntar ada yang bilang ham lagi. Tokai sama ham. Kesatuan negara Republik Indonesia itu lebih penting. HAM itu nomor 2. Yang penting jaga persatuan, jangan sampai negara ini terpecah belah itu. Tokai sama HAM. NKRI, harga mati. Allah menutup pintu hati lu bro, apakah lu tidak menyadari? Apa nggak kebalikannya nih? Justru kalau menurut saya kebalikannya. Anies, Ganjar, dan para pendukung yang belum legowo adalah orang-orang yang tertutup pintu hatinya. Kalau menurut saya, contohlah Anda berkomentar seperti ini di video saya di Minal Aizin. Cocok nggak? Ya nggak cocok kalau menurut saya. Terus kenapa saya bilang Anies dan Ganjar ini tertutup pintu hatinya? Bos, ini udah 2 Syawal. Sedangkan Anies dan Ganjar itu adalah orang-orang yang punya dosa kepada Prabowo dan Jokowi. Sudah merendahkan. Sedangkan mereka ini lebih muda. Lain mamatahan ngojek kemari ini kalau kata orang Sundanya lain. Bukannya kita ngajarin kepada mereka, bukan. Tapi kalau saya, habis sholat id pulang ke rumah, pasti yang kita kunjungin orang-orang yang lebih kita tuakan dong. Nggak peduli mereka dari partai mana, nggak peduli mereka pendukung siapa, tetap kita datengin dong. Minal aizin, bener nggak? Minta hampura, minta maaf, bener nggak? Bener mas. Jadi sekarang yang tertutup pintu hatinya itu siapa? Coba, ini udah Syawal bos, udah seharusnya itu Anies Baswedan terutama. Prabowo ini orang yang berjasa di kehidupan dia. Dikasih nilai 1,1. Udah pernah merendahkan Prabowo. Seharusnya Anies yang datang di hari pertama Lebaran ini. Minta maaf, hampura, bari cium tangan Prabowo. Seharusnya seperti itu. Bener tuh, karena Prabowo adalah orang yang lebih tua. Hampura ya malah mematahin ngojek kamari, bener tuh. Ya kan? Jaga terus kesatuan, NKRI harga mati. Nah, teman-teman, ini nih yang lagi viral nih. Jamaah sholat id Bantul ini bubar saat khatib berkhutbah tentang pemilu curang. Mungkin teman-teman pernah menonton videonya yang ini. Oke, coba kita nonton bareng lagi ya videonya. Saya ambil dari akun, saya lupa akunnya, tapi saya minta izin untuk comot ya. Oke. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Oke, itu tadi video pendeknya teman-teman. Nah, saya sedikit tergelitik, sedikit kesel, dan juga tidak masuk akal. Karena apa? Yang namanya sholat id itu dirayakan secara global kayak gitu. Tidak hanya di Indonesia, kan, tetapi di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat id itu merupakan acara atau upacara besar yang dilakukan sekali setahun kayak gitu, setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Dan diharapkan di sholat id ini kita mendapatkan sesuatu yang dapat membuat hati kita menjadi tenang, kemudian nyaman, kemudian juga saling memaafkan kayak gitu, iya kan? Nah, ini adalah momentum di mana kita harus saling terbuka dan betul, Mas, memaafkan. Akan tetapi ada saja oknum-oknum yang seperti ini yang membuat gaduh pada hari-hari yang sakral, pada hari-hari yang suci dan besar kayak gitu. Nah, mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Sepengetahuan saya, yang namanya khatib itu dipilih karena kedewasaannya dalam berpikir, tokoh masyarakat yang dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Betul, Mas. Kemudian juga karena pendidikannya yang tinggi dan juga karena tutur katanya yang santun dan juga dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Kan, tetapi kalau dalam masalah ini salah tempat. Salah tempat memang, Mas. Nah, kalau misalkan ingin menyalurkan suara atau orasi yang seperti ini itu jangan dilakukan pada waktu hari-hari yang suci kayak gini, hari-hari besar seperti ini. Itu nah, dia. Ini merusak suasana namanya kayak gitu. Nah, bagi teman-teman juga, kemarin kan sudah ada tuh sidang MK. Nah, kita tunggulah keputusannya bagaimana. Kemudian juga nanti kita harus memberikan dukungan, memberikan apresiasi kepada siapa saja yang terpilih. Betul. Jadi, nanti
presiden yang terpilih itu kita doakan, kita harapkan agar membawa Indonesia itu lebih maju dan Nah, menjadi setuju. lebih baik kayak gitu. Dan satu lagi yang membuat saya bertanya-tanya, apa hukumnya atau bagaimana hukumnya sholat id kalau semisalkan khatibnya itu diturunkan secara paksa kayak gitu, atau khatibnya itu diganti, karena ada yang seperti ini. Dan juga bagaimana hukumnya kalau semisalkan ada jamaah yang bubar pada saat ada khatib yang seperti ini. Mohon dijelaskan para suhu. Buaya, goblok, acak-acak bangsa, rakyat susah, beras mahal, beras mahal, rakyat, baik, pada musik, rakyat menjerit, beras mahal. Udah. Perbanyak sodakoh ya supaya tidak didiskualifikasi. Mas Gibran itu orangnya santuy, semakin dihina dia semakin santuy, semakin difitnah dia semakin santuy. Semakin kalian menjelek-jelekkan 02, masyarakat justru semakin mendukung 02. Kita sebagai masyarakat doakan saja siapa yang terpilih itulah presiden kita, dan doakan mudah-mudahan pasangan presiden dan wakil presiden bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih makmur. Masih dibilang curang. Dasar memang. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih Pak Jokowi yang selalu dipersalahkan? Bahkan emak-emak sampai segitunya, beras mahal, beras mahal. Beras mahal itu tidak hanya di Indonesia saja, Mak. Di negara tetangga, beras-beras juga, harga beras juga mengalami kenaikan. Jangan salahkan presidennya, sedikit-sedikit menyalahkan presidennya. Salah Pak Jokowi, salah Pak Jokowi. Untung Pak Jokowi ini orangnya sangat baik hati. Kalau Pak Jokowi sampai kesabarannya habis, itu bisa loh sampai-sampai dikasuskan. Kritik boleh, tapi jangan keterlaluan. Kritik itu harus membangun. Kalau sudah seperti itu, namanya bukan mengkritik, namanya menghina. Dan perlu sampean ketahui ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran menang itu karena pilihan rakyat. Bahkan ada sebuah cerita seorang mbak-mbak di mana keluarganya itu beda pilihan, tapi setelah berdiskusi ujung-ujungnya malah pilih Pak Prabowo. Berikut ceritanya. Jadi gue ada cerita lucu tentang pemilu ini guys. Jadi pemilu itu membuat keluarga kita tuh terpecah belah, termasuk keluarga gue ya gitu. Keluarga gue tuh 80% gue tuh keturunan Batak guys. Bokap gue tuh orang Batak. Ya walaupun gue sekarang tinggal di Jakarta ya, cuman bokap gue tuh orang Medan. Marga gue Marpawung nih. Tapi gue Islam. Keluarga gue tuh punya grup guys. Jadi keluarga gue tuh punya grup yang isinya tuh ada opung gue, ada nenek gue, ada juga tante-tante gue, semuanya lah gitu, ada di situ gitu. Terus di grup itu tuh kita selalu membahas tentang pemilu. Lo tau nggak? Nenek-nenek kan selalu ya. Nenek-nenek tuh selalu membahas kayak ngirimin link-link gitu, link dari TikTok, tau nggak lo yang kayak potongan-potongan Anies Baswedan dari ulama-ulama. Begitu dia pokoknya buat menghasut semua cucu-cucunya ini yang tidak mendukung Anies buat ngedukung Anies, tau nggak? Kayak diceramahin. Terus gue kan selalu ngeledekin nenek gue ya, kayak gue bilang ya udah sih kalau mau ngedukung Anies ya udah dukung aja nggak apa-apa, tapi tidak usah menghasut cucu-cucunya untuk mendukung Anies juga gitu kan. Azan bentar.
Gue tuh sampai meyakinkan bokap gue buat udahlah Bi, dukung Pak Prabowo aja yang udah pasti jelas gitu, militer, prestasinya banyak, pokoknya gitu deh, udah pengalamannya tuh udah kemana-mana gitu, keluar negeri. Gue tuh sampai meyakinkan bokap gue untuk mendukung Pak Prabowo. Bokap gue sampai bilang gini, alah bukan zamannya Prabowo lagi sekarang tuh, kata dia, sampai ngomong gitu bokap gue. Terus gue kayak gitu. Akhirnya muncullah debat ketiga kemarin nih, yang kemarin baru selesai tuh, debat ketiga capres kan. Udah dong, menontonlah kita semua debat itu bersama bokap gue, semua sekeluarga, dan juga ya situlah ya saudara-saudara gue juga nonton online. Tante-tante gue kan ada di luar negeri juga kan, tante gue, om gue tuh ada di luar negeri juga. Jadi mereka tuh pro ke Prabowo. Kalau tante-tante gue, saudara gue yang di luar negeri tuh pro-nya ke Prabowo dibandingin Anies ya gitu. Makanya ada perang saudara di dalam grup keluarga itu tadi. Dan plot twistnya gitu ya, belum selesai debat, ini debatnya belum selesai, masih pertengahan debat gitu. Setelah Anies merating Pak Prabowo, setelah Anies merating Pak Prabowo tuh, terus bokap gue tiba-tiba diem gitu kan, diem kayak ngelamun gitu, diem ya. Terus gue bercandain dong, apa aku bilang, dukung aja lah Pak Prabowo, ngapa dukung Anies, udah julid, mana ada pemimpin kayak gitu, mau pemimpin julid kayak gitu. Gue bercandain kan gitu. Bokap gue ngomong gini, kenapa lah Anies tuh mulutnya harus kayak gitu ya gitu. Bokap gue tuh ingin menonton debat supaya bokap gue tuh yakin, dulu tuh zamannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo waktu debat capres, mereka tuh saling adu gagasan. Kayak misalkan Pak Prabowo ingin membangun tol laut gitu kan, nanti gambarannya seperti ini, ada gagasannya gitu. Kita tuh sebagai penonton kayak oh gitu ya gitu, kayak oh iya oh gitu, jadi tergambar gitu kan. Nah di debat kemarin itu bokap gue belum menemukan gagasan apa yang dilontarkan oleh semua capres gitu. Bokap gue nggak menemukan itu, dan akhirnya bokap gue diem tuh kayak mikir gitu. Terus gue udah feeling nih, sepertinya bokap gue akan berpindah ke Prabowo gitu kan, walaupun sebenarnya itu kayak 11-12 gitu loh. Terus gue bilang iya ya, terus gue mikir juga gitu, emang iya selama debat ini maupun Anies maupun Ganjar maupun Pak Prabowo gitu, kita tuh nggak menemukan yang intinya debat itu seperti apa gitu. Kayak misalkan adu gagasan, Pak Prabowo saya akan membangun, misalkan Pak Prabowo ngomong saya akan membangun seperti ini, begini, konstitusi begini, nanti dijawab sama lawan debatnya, oh iya saya juga akan melakukan seperti ini gitu. Jadi yang diserang itu adalah gagasannya gitu, bukan kayak fitnah yang setiap pilpres di basi kayak gitu tuh, basi, tau nggak? Tau basi? Itu tuh udah basi banget, udah kayak kan mereka tuh orang hebat, orang pinter kan, harusnya bisa dong gitu buat debat ini tuh seru tapi tidak menjatuhkan satu sama lain. Gue pengennya kayak gitu, cuman akhirnya keluarga gue, nenek gue, opung gue semuanya pindah ke Pak Prabowo. Sampai yang tadinya itu grup keluarga tuh selalu rame setiap habis debat atau setiap ada berita tentang Anies, tentang Prabowo, tentang Ganjar begitu ya, sepi. Debat ketiga tuh sepi gitu, sampai cucu-cucunya tuh yang akhirnya muncul di grup itu kan, sepi kali grupnya ya, mana ini Anies mana ini gitu. Sepi tuh grupnya karena mendukung Anies sih pada stres, kayak loh kok begini, yang disanjung-sanjung kok ini. Ya pokoknya siapapun yang jadi presiden ya gue sih yakin Prabowo Samsul. 02 Pak Prabowo, Mas Gibran semakin difitnah, semakin direndahkan, semakin dihina, justru semakin terbang tinggi. Dari kisah ini kita bisa melihat ya bahwa Pak Prabowo itu memang pilihan rakyat. Pak Anies sih selalu melakukan hal-hal yang blunder, makanya yang asalnya pendukungnya jadi tidak mendukung gara-gara omongan Pak Anies juga, ya kan? Coba kalau Pak Anies omongannya dijaga, dihati-hati, pastinya pendukung juga lebih suka. Giliran Pak Anies ngomongnya agak ngelantur, jadinya pendukungnya lari, pilih ke Pak Prabowo yang memang Pak Prabowo ini memiliki gagasan-gagasan yang akan membuat Indonesia lebih maju, insya Allah. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi presidennya, kalau saya sih pasti Pak Prabowo ya. Kemenangan sudah di depan mata, walaupun saat ini sedang ada sidang sengketa, saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran tetap menang.
buat pendukung Pak Anies, buat pendukung Pak Ganjar, legowo ya, harus legowo. Siapapun presidennya harus kita dukung, harus kita doakan, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Oke, cukup sekian berita terviral hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.